Bapak, diumumkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna kedua adalah rapat paripurna pengumuman penetapan calon terpilih Pak, didasarkan dari KPU-nya Pak ya, kemudian menyatakan adanya pemberhentian di bupati itu ataupun penetapan DPT kan harus ada dasar surat Pak. betul Pak. Itu loh maksud saya. Kalau kemarin sih dari pihak KPU katanya sudah menyerahkan ke Sudah Pak, itu terkait dengan penetapan yang Itu penetapan. ini yang dimaksud Pak. Saya Itu kan yang pemberhentian nih Pak. Coba nanti kita koordinasi lagi Pak dengan Polda banyak artinya itu ngomongnya itu ada surat yang izin itu Pak. Kalau penetapan oke, tetapi dalam surat administratif biarlah mereka yang mengejar gitu Pak. Mengejar dalam arti bentuk suratnya. Ya Pak ya, maksudnya bentuk suratnya Pak yang ke kita gitu. Ya kan? Tapi tetap kita fikirkan bahwa tanggal 15 itu adalah untuk jadwal kita paripurna. Gitu kan? Mungkin itu loh Pak. Iya. Ya, sepakat ya Pak Ruso ya? Semua yang sepakat semua yang untuk tanggal 15 maksudnya. Cuma tadi hanya kendala itu ada sebuah perubahan lagi. Iya Pak, ini ke sini. Apa ya? Itu sudah kayak tanggal 15. Nah ini yang paripurna kedua atau pertamanya lah dari dua paripurna itu terkait dengan pengumuman usulan pemberhentian. Ini teman-teman minta dasar hukum atau rasionalisasi. Monggo Pak. izin tahun 2014 sudah menyampaikan Pak ya, di pasal 79 ayat 2 Pak itu untuk usulan pemberhentian itu disampaikan dalam rapat paripurna Pak DPRD. usulan Pemberhentian, Pemberhentian. bukan pemberhentian yang sebatas masih usulan Karena karena berakhir masa jabatannya Pak sesuai dengan pasal 78 ayat 2-nya Pak Undang-Undang itu. Jadi secara istilahnya sudah menjadi paket Pak ketika usulan pengesahan untuk bupati dan wakil bupati terpilih disampaikan sekaligus juga usulan pemberhentiannya, di mana dalam pemberhentian itu sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Pak ya. Itu kan ada perubahan Pak yang awalnya di Undang-Undang 10 juga diatur di tahun 2016 itu mengenai masa akhir jabatan bupati di tahun 2024 hasil pilkada 2020. Namun diubah dalam putusan Mahkamah Konstitusi di mana dalam amar putusannya itu bupati berakhir pada saat dilantik bupati dan wakil bupati terpilih hasil pilkada 2024. Mungkin seperti itu Pak. oh, Tidak lebih dari 5 tahun ya Pak ya. Tadi tuh Pak, kalau misalkan pelantikan yang lebih dari batas waktu 5 tahun, bupati kan 2021 sampai dengan 2026 nih Pak. Ya. Seharusnya karena kan di Undang-Undang 10 2000 normatifnya gitu ya Pak ya. 5 tahun kan masa jabatan bupati. Karena Secara otomatis Pak. Iya. Ya kan adanya pelantikan ya adanya pemberhentian Pak. Iya. Gugur dengan Iya. sendirinya. Iya. Gitu. tapi kalau sudah itu ada juga SKCK lagi, ini lagi. Itu pribadi persyaratan pribadi yang 7 itu Pak. memang harus diambilkan Harus Pak. harus mungkin Iya, itu maksudnya kan di situ. Ya, makanya udah saya suruh setelah Itu buat Bapak itu ada wacana musrembang dipercepat di akhir Februari. ya. Ini saya kaitannya dengan kan biasanya di bulan Maret ya, pekan ke-3 kalau tidak salah. April. Ya. Nggak tahu apa pada alasannya apa sebenarnya kok dipercepat ini bupati belum dilantik. Udah mau musrembang 2026 tapi ada alasan apa yang tidak saya. Tapi kan itu enggak. Saya sih bukan masuk wilayah itu, masuk wilayah kepentingan kita DPR. Kaitannya dengan usulan Tokyo 2026. Tapi kan kalau musrembang itu di akhir Februari, mereka itu alasannya Ramadan katanya. Karena Maret itu Ramadan, Aprilnya lebaran. Iya. Jadi kita percepat di akhir Februari. Berarti kalau akhir Februari bulan musrembang, aturan itu kan seminggu sebelum musrembang. Semua pokok kita harus disampaikan ke DPR dan di
di SIPD. Mungkin itu saja rapat pada kesempatan kali ini. Hanya mengingat ya, beberapa hari ini ada Pak Ketua disampaikan terkait jadwal bagus yang keluar ke luar ini. Gimana? Mohon kita semua ya staff lah. Memang staff juga mengurus kirim lagi ya. Ada beberapa indikasi. Ya sebenarnya tidak mencari aturan, cuma nggak pantas kan. Baru soalnya. Dari Facebook. Pak Ketua agar menyampaikan ini semuanya bisa menjaga. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.